Baik, selamat pagi semua anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberkati kami masing-masing dimanapun kami berada. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar. Berkati kami agar pelajaran itu dapat kami pahami dengan baik. Teruslah Engkau melengkapi hamba-Mu yang akan mengajar anak-anak-Mu. Biarlah apa yang diajarkan boleh tersampaikan baik dan tertanam dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Terimalah kami yang datang kepadamu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan belajar tentang memilih untuk bersyukur. Memilih untuk bersyukur. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu siswa dapat memahami bahwa bersyukur adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap hidup yang bersyukur. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami sikap yang baik dan berguna bagi orang lain. Nah, untuk masuk ke dalam materi kita, di sini Ibu mau bertanya dan Ibu berharap pertanyaan ini dijawab dan dikirim melalui grup WA. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kamu pernah mengeluh? Nah, kalau pernah mengeluh, tentang apa? Tentang apa kamu mengeluh? Kemudian yang ketiga, kepada siapa keluhanmu ditunjukkan dan disampaikan? Kemudian yang keempat, apa reaksi dari orang tersebut ketika mendengar keluhanmu? Oke, mari kita simak cerita berikut dengan baik. Nah, saat itu ada seorang ibu yang setiap hari terus mengeluh karena rumahnya terlalu kecil. Ia memiliki 3 orang anak yang tidak mempunyai kamar. Tidur pun harus bertumpukan. Belajar juga harus bergantian. Lalu ia menemui pendetanya dan mengeluhkan keadaannya. Kata seorang ibu itu kepada pendeta, "Pak Pendeta,
Kok Tuhan tidak pernah peduli dengan keluarga kami, Pak? Padahal kurang apa saya dengan suamiku? Bekerja keras sudah, berdoa dan berpuasa juga sudah. Tapi hidup kami ya begini-begini saja. Kami mesti bagaimana lagi? Kemudian Pak Pendeta berdiri dan tersenyum dan berkata kepada seorang ibu itu, "Saya punya cara untuk mengatasinya, asal ibu mau mengikuti semua kata-kata saya." Dengan senang hati, seorang ibu mengatakan, "Saya janji Pak Pendeta, pokoknya asal kami menarik napas dengan lega, saya mau mendengar saran dari Pak Pendeta." Kata Pak Pendeta kepada seorang ibu, "Kalau ibu mau mendengar, ajaklah para keponakan dan sepupu ibu menginap di rumah ibu. Minggu depan, ibu datang lagi kemari menemui saya." Nah, walaupun heran, ibu itu tetap mengikuti kata-kata Pak Pendeta. Akhirnya ia pulang, lalu mengajak keponakan dan saudara sepupunya menginap di rumahnya. Seminggu kemudian, ia datang lagi ke pendetanya. "Waduh Pak Pendeta, rumah kami tambah sumpek dan sempit. Tobat saya. Bagaimana dengan hal ini Pak Pendeta?" Kata Pak Pendeta kepadanya, "Apakah ibu masih mau mengikuti kata-kata saya?" "Tentu saja saya mau Pak Pendeta. Pokoknya asal kami bisa menarik nafas dengan lega deh." Nah, begini. Ibu masih memiliki beberapa ekor kambing dan ayam, bukan? Nah, coba bawa mereka semua masuk ke rumah. Minggu depan, ibu kembali lagi ke sini menemui saya. Nah, benar-benar nasihat gila. Tetapi karena sudah janji, ibu itu tetap menuruti juga apa yang dikatakan oleh Pak Pendetanya. Akhirnya ia pulang, lalu membawa masuk ke rumahnya semua kambing dan ayam miliknya. Seminggu kemudian, ia datang lagi ke pendetanya dengan wajah tambah kusut maut. Kata seorang ibu itu kepada pendeta, "Waduh, rumah kami makin tambah tak karuan. Bukan hanya sumpuk dan sempit, malah jadi bau dan kotor. Sekarang apalagi nasihat Bapak?" Kata pendeta itu kepada ibu, "Nah, sekarang ibu pulang deh. Semua keponakan dan sepupu pulangkan ke rumah mereka masing-masing. Kambing dan ayam kembalikan ke kandang." Akhirnya ia menuruti perintah pendeta itu dan ibu itu memulangkan keponakan dan sepupunya, serta mengembalikan ternak ke kandangnya. Besoknya, ia datang ke Pak Pendeta dengan wajah yang sangat ceria. "Puji Tuhan Pak Pendeta, rumah kami tidak sumpek dan sempit lagi. Kami sudah bisa menarik nafas dengan lega kembali." Akhirnya, Pak Pendeta mengatakan, "Syukur, puji Tuhan." Nah, berdasarkan cerita tersebut, kita diminta untuk memilih dalam kehidupan ini. Memilih untuk berkeluh kesah atau bersyukur atas rahmat-Nya. Memilih artinya ada sejumlah hal yang tersedia dan kita mengambil hal yang sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik atau yang sesuai dengan selera kita.
Memilih bersyukur dapat diibaratkan seperti contoh ibu di atas. Jadi hidup bersyukur itu pilihan. Ada sejumlah pilihan dan kita diminta untuk memilih bersyukur. Karena ini adalah yang terbaik, yang paling sesuai dengan keinginan kita. Jadi, hidup bersyukur itu pilihan. Tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Dalam susah dan berat pun, kita harus bersyukur. Dalam pelajaran kali ini, kita dapat melihat pada keteladanan dari Nabi Yeremia dan Nabi Habakuk. Nah, mereka berdua adalah contoh orang-orang yang tetap bersyukur sekalipun mereka tengah mengalami kesusahan. Nah, apa yang istimewa pada Nabi Yeremia? Apa yang dapat kita petik dari sikap Nabi Yeremia? Di mana seorang tokoh Nabi Yeremia dalam situasi dan penderitaan apapun, Nabi Yeremia tetap bersyukur. Ia tetap melihat kepada Tuhan dan kuasanya yang memampukan Yeremia selaku nabi untuk tetap berkarya baginya. Nah, kemudian apa yang istimewa dari tokoh Habakuk? Kita dapat melihat sikap Habakuk yang tidak mudah putus asa maupun kehilangan sukacita. Imannya tetap kuat dan tidak goyah, dan tetap mengatakan rasa syukurnya kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan mengeluh. Kemudian yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Nah, dari sekian pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu pertama, tulislah 3 hal yang bisa kamu petik dari cerita ibu yang selalu mengeluh. Kemudian yang kedua, kita kan sudah membahas bagaimana pergumulan Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia yang tetap bersyukur walaupun menghadapi tantangan, kekecewaan, dan kesedihan dalam kehidupan mereka. Jadi, menurut kalian, apa rahasia menyelesaikan pergumulan ini dengan baik? Ibu berharap kalian semua dapat mengerjakan tugas, lalu dikirimkan melalui grup WA. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, menandai segala kasih dan penyertaan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai belajar. Biarlah apa yang telah kami pelajari bersama dapat kami pahami, dapat kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami masing-masing. Segala aktivitas kami dalam sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.